Selamat pagi peserta didik sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sajikan berikut ini. Hari ini kita kembali mengulang topik tentang turunan fungsi aljabar. Jadi tujuan pembelajaran kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Materi hari ini agak sangat banyak ya, karena Ibu mengulas semua rumus-rumus yang akan diperlukan untuk menjawab soal-soal yang semalam Ibu bagikan. Oke, sedikit untuk pengulangan dari turunan fungsi. Ya, turunan fungsi sendiri adalah limit ya, limit FA tambah H kurang FA per H. Ini secara konsepnya ya. Inilah turunan. Oke, turunan pertama inilah. Kita mencari limit FA tambah H kurang FA per H. Notasinya F aksen H ya. Kita lanjutkan yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan limit, konsep limit dalam pencarian turunan itu agak menggunakan waktu yang lebih lama. Maka kita gunakan sajalah teoremanya. Ya. Yang pertama, turunan fungsi fx sama dengan konstanta f aksen x adalah 0. Kamu bisa melihat pembuktiannya dengan metode limit ya. Ibu tidak terangkan lagi karena ini sudah ada juga dulu di kelas 11 ya. Berikutnya teorema kedua. Ini sebagai contohnya tadi ya. Limit 5 adalah turunan 5 adalah 0. Oke. Teorema kedua adalah fungsi identitas. Fx sama dengan x, ini fungsi identitas. Maka f aksen x-nya 1. Berikutnya ini pembuktiannya. Teorema ketiga, jika fx adalah fungsi pangkat, yaitu x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah nx pangkat n kurang 1. Nx pangkat n kurang 1. Ya, ini sebagai pembuktiannya. Oke, jadi kalau misalnya fx kamu adalah x pangkat 3, maka f aksennya 3x kuadrat. Ini pasti sudah bisa lah kamu cari ya. Ini adalah 100x pangkat 99. Ini 250x pangkat 49. Berikutnya teorema keempat adalah fx-nya konstanta kali fungsi. Maka turunan pertamanya adalah konstantanya dikali turunan fungsi itu. Ya. Berikutnya jika ada fx-nya fungsi ditambah fungsi, maka turunan pertamanya adalah masing-masing fungsinya diturunkan lalu dijumlah ya. Berikutnya jika fx-nya adalah fungsi u dikurang fungsi v, maka turunan pertama adalah u aksen dikurang v aksen. Berikutnya ini contoh ya, misalnya ini fungsi yang dikurang ataupun dijumlah sudah campuran ya, maka f aksennya adalah 2 kali 6, 12, x pangkat, n-nya dikurang 1, pangkat 1 nggak ditulis. Lalu ini dia konstanta kali fungsi minus 7 kali fungsi x. Fungsi x tadi turunannya berapa? 1, berarti min 7 kali 1, min 7. 2 konstanta turunannya adalah 0. Jadi langsung saja f aksennya 12x kurang 7. Oke, di sini ada contoh soal diketahui biaya produksi dalam CX ini ditanya biaya marginal. Biaya marginal adalah turunan pertama dari biaya produksi. Ya. Jadi ceritanya aja yang agak panjang ini ya, ini penerapan turunan pada ekonomi ya. Jadi ini adalah C aksen X-nya 1/8 kali 2, yaitu 1/4 X pangkat 1 tambah 30. Inilah biaya marginal. Oke. Berikutnya, ini bisa kamu cari nanti sebagai tugas atau latihan kamu. 3 soal untuk menurunkannya ya. Oke. Lalu teorema ketujuh adalah perkalian fungsi U dengan fungsi V. Fungsi U kali fungsi V, maka F aksennya adalah U aksen V tambah U V aksen ya.
Lalu pembagian dua fungsi, ini sebagai pembuktian limitnya ya. Lalu ini, oke, ini Bu kasih dulu contoh ya, perkalian fungsi. Fungsi 3x kuadrat kurang 2 dikali fungsi x pangkat 4 tambah x. Maka ini dibuat sebagai fungsi u, yang ini dibuat sebagai fungsi v. Berarti u kali v gitu kan. U kali v, rumusnya apa? U aksen v tambah u v aksen. Nah, si u tadi dicari u aksennya 6x. Si v tadi dicari v aksennya. V aksen ya 4x kuadrat tambah 1. Nah, inilah dia. U aksen V tambah U V aksen, ini bisa dibalik ya, tidak apa-apa karena prosesnya jumlah. Oke, inilah turunan pertamanya. Jangan lupa di sini ada sifat distributif, yaitu 3x kuadrat kali 4x pangkat 3, yaitu si 12x pangkat 5, 3x kuadrat kali pos 1, yaitu min 3x kuadrat, lalu di sini 6x kali x pangkat 4, yaitu 6x pangkat 5, 6x dikali x, yaitu 6x kuadrat. Dicari yang sejenis, nanti yang sejenisnya dijumlah ya, menjumlahkan harus dengan derajat yang sama. Oke. Lalu pembagian dua fungsi, yaitu fungsi u bagi fungsi v, maka f aksennya adalah u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Oke, ini sebagai contohnya, ini sebagai u, yang ini sebagai v, maka dicari masing-masing u aksen dan v aksen, lalu masuk ke rumus u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat, ini dengan sifat distributif ya, bisa kamu amatin lagi. Oke, coba u aksen kali v, 6x kali x pangkat 3 itu adalah 6x pangkat 4, 6x kali pos 9 adalah pos 5 4x, lalu min, jangan lupa ini masih tanda kurung ya, berarti di sini ada min 1 kan gitu ya. Berarti 3x kuadrat kali 3x kuadrat 9x pangkat 4 ya kan, di sini 10 dikali 3x yaitu positif 30x kuadrat, jadi dikali min 1 ini harusnya min 30x pangkat 3 ya. Oke, dilanjutkan, bentuk penyebutnya nggak usah lagi dijabarkan pun boleh ya. Oke, saya ke turunan fungsi berantai ya, kita lihat saja. Nah, ini fungsi, jadi fungsinya berpangkat ya, fungsi dipangkati, maka turunan pertamanya siapa? Nah, ini dikatakanlah aturan rantai ya, si fungsimu ini tadi nah dikasih nama baru yaitu u, lalu soalnya kan y sama dengan u pangkat 6 kan gitu. Setelah dia bernama u, si 4x kuadrat kurang 5x tambah 3, maka nama barunya adalah y sama dengan u pangkat 6. Cari turunan pertamanya, dy du. Kenapa nama fungsinya y, yang mau diturunkan variabel u, maka namanya dy du, yaitu 6u pangkat 5. Oke, lalu si u nya ganti kan gitu nih. Lalu nah, ini tadi kan nama fungsinya udah u. Oke, kalau kita mencari du dx, artinya fungsi u diturunkan terhadap variabel x, berarti kan 4x kuadrat turunkan 2 kali 4 8x kurang 5. Jadi dy dx kita kan ditanya, ini soal kita mula-mula, yang ditanya adalah turunan fungsi y terhadap variabel x, maka namanya dy dx. Nah, dikatakan aturan rantai karena untuk mencari dy dx kita mengalihkan dy du terhadap du dx. Nah, ini berantai dia dari dy du sambung lagi du dx gitu. Itulah arti dari berantai. Oke, jadi si dy du nya dituliskan dikali du dx. Oke, lalu dikalikan. Nah, kalau kita mau lebih gampangnya ya, lebih gampangnya aja kita lihat nah ya. Oke, ini langsung saja untuk mencari turunan pertamanya, langsung aja kita kali nih ya kan, si pangkat kayak yang seperti di depan. Oke, fungsi yang di dalam ditulis saja semua, lalu pangkatnya dikurang 1, 6 kurang 1 5, lalu kalikan dengan turunan yang di dalam ini dalam tanda kurung ini, 8x kurang 5. Nah, jadi kan udah nggak sepanjang ini lagi prosesnya. Oke, tapi kamu ingat ya,
pangkatnya dikalikan dengan fungsinya mula-mula, lalu pangkatnya dikurang 1, jangan lupa mengalikan dengan turunan pertama dari fungsi yang di dalam tanda kurung. Lalu 6 kali 8x itu nanti 48x, ya. Ya nggak usah, ini nggak bisa dikali ke dalam. Nah, kenapa ya? Ini pangkat 5. Ya harus ya, yang derajat satunya ini. Ya, ini kan pangkat 1. Lalu 6 kali minus 5 itu minus 30. Oke ya. Tinggal ditambahkan aja tuh si 4x kuadrat kurang 5x tambah 3. Inilah aturan rantai. Ya, jadi boleh nggak usah sepanjang ini pun. Boleh. Ya, langsung saja. Oke. Nanti kamu latihan untuk aturan menggunakan aturan rantai atau langsung seperti yang tadi Ibu buat untuk 2 soal ini. Nah, ini dia yang paling sering dikeluarkan di ujian sekolah ataupun ujian nasional. Oke, bahkan masuk perguruan tinggi, yaitu persamaan garis singgung. Ya, yang mana jika kita punya fungsi yang berbentuk parabola ini, ya kan, lalu dia berpotongan dengan sebuah garis di titik P ini. Nah, saya tebalkan dulu ya. Jadi fungsi kita tadi ini yang berbentuk parabola, kan, dia bersinggungan dengan garis ini. Oke. Nah, karena mereka bersinggungan, maka garis kita ini namanya garis singgung. Nah, itu dia sebenarnya kenapa namanya jadi garis singgung, karena bersinggungan terhadap sebuah kurva di sebuah titik yang bernama x, y. Ini bisa juga dinamakan x, y. Fx itu sama dengan y, ya. Udah. Nah, bagaimana mencari nama persamaan garis ini? Oke, itulah yang mau kita pelajari sekarang, ya. Untuk mencari nama garis, rumusnya adalah ini, y kurangi 1 sama dengan m kali x kurang x1. Ini adalah mencari suatu persamaan garis, ya, persamaan garis. Karena dia menyinggung, maka namanya persamaan garis singgung. Oke. Maka di sini sebagai ringkasannya untuk mencari garis singgung, kita membutuhkan ini rumusnya tadi. Berarti yang dibutuhkan apa di rumus tadi? Titik potong. Titik potong ya. Nih. Titik potong si garis singgung dan si kurva kita, titik singgung, sorry ya, karena bersinggungan titik singgung, dan gradien. Gradien siapa? Gradien simbolnya M, gradien garis singgung. Nah, itu yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan rumus ini. Nah, kadangkala ada soal yang garis singgungnya nggak diketahui, tetapi ada garis lain yang berhubungan dengan garis singgung. Nah, jika garis singgung kita saling tegak lurus dengan garis lain, maka perkalian garis singgung kita dengan garis lain tadi adalah min 1. Disingkat M1 kali M2 min 1. Oke, jika sejajar antara garis singgung kita dengan garis yang lain, maka hubungannya adalah sama. M1 sama dengan M2. Oke, kita langsung saja ke ujian nasional. Ya, ini ya. Ini dari soal yang Ibu bagi pada hari Selasa dari UN tahun 2019. Oke. Berarti kalau kita mau cari garis singgung, tadi kita harus punya dua ya. Punya dua hal yang harus diketahui. Yang pertama titik singgung dan pemiringan garisnya, ya kan, dengan rumus y kurangi 1 sama dengan m kali x kurang x1. Oke, ya. Dari informasi ini persamaan garis singgung kurva. Jadi kalau kurva berbentuk seperti akar ini nih, kira-kira seperti ini nih kurvanya, ya, terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri gitu. Ada kurva ini memiliki garis singgung. Katakanlah misalnya ya, inilah garis singgung ini misalnya, nah di sini berarti ada titik singgungnya kan gitu. Nih, titik singgungnya katakanlah dulu namanya x, y.
Ini belum tahu namanya, ini namanya siapa ya? Ini yang mau dicari. Siapa persamaan garis singgungnya? Ini yang mau dicari. Oke. Tetapi ada sebuah garis, nih ya, garis yang tegak lurus dengan garis singgung kita itu. Katakanlah misalnya ini, kita tarik aja sembarangan. Nih, garis ini yang sudah diketahui di soal bernama 2x tambah 4y tambah 1 sama dengan 0 ini, dia tegak lurus dengan garis singgung kita. Nah, itu yang dikasih tahu. Jadi nama garis singgung kita ini siapa? Seperti kita ketahui tadi bahwa eh, hubungan dua garis kalau dia saling tegak lurus, ya, jika suatu garis tegak lurus dengan garis yang lain, maka hubungan gradiennya adalah M1 kali M2 min 1. Maka si garis yang ini kemiringannya berapa? Nah, Kak Ibu ingatkan dulu sedikit ya masalah garis. Garis itu ada yang berbentuk implisit. Implisit itu yang ini. Bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini yang bentuk implisit. Nah, untuk mencari gradiennya, minus A per B. Oke, minus A per B. Kalau lupa rumus ini, maka gini saja. Si soalmu ini, kamu ubah menjadi bentuk eksplisit. Jadi 4Y sama dengan 1 kurang 2X. 1 ya. Maka hanya Y. Hanya Y ini kan semua dibagi 4. Berarti kan min 1/4 min 2/4X. Kan gitu. Nah, turunan pertamanya ini sebagai si gradiennya. Konstanta turunannya 0, minus 2/4. X turunannya minus 2/4 atau minus setengah kan. Maka kita sudah punya gradien. Gradien siapa? Gradien yang ini. Ya, ini gradiennya, kemiringannya yaitu min setengah. Nah, tapi garis singgung kita gradiennya berapa? Nah, itulah yang dari hubungan ini. Oke, jadi kan min setengah itu sudah ada kemiringan satu garis kali berapa? Kan gitu, supaya min 1. Tentu di sini 2. Inilah kemiringan garis singgung kita. Gitu dia ya, Nak ya. Oke, kemiringan garis singgung kita sudah dapat. Apa yang kurang lagi dari rumus ini? Titik singgung ya, belum ada. Maka bagaimana cara mencari titik singgung? Kita ingat nih, titik singgung. Pada saat si kurva kita, si sama dengan akar 8x kurang 4 bersinggungan dengan garis ini, maka kemiringan si garis dan si kurva adalah sama. Maka untuk mencari kemiringan garis kemiringan garis ini boleh dicari dengan mencari kemiringan kurva, ya kan? Tapi Bu sudah dapat ya, tapi kita belum dapat titik potongnya, ya. Maka kita cari dulu. Coba kita lihat dulu Y kita. Kita langsung rubah dia ke bentuk pangkat ya. Bentuk akar kan bisa bentuk pangkat nih. Maka ini kita cari turunan pertamanya pakai aturan rantai tadi. Nah, pangkatnya setengah kali 8x kurang 4 pangkatnya dikurang 1. Jangan lupa mengalihkan dengan turunan pertama 8x 8. Turunan pertama min 4 0, jadi nggak usah lagi. 8 kali setengah yaitu 4. 4 kali 8x kurang 4 pangkat min setengah. Nah, pangkat minus kan itu seper. Jadi pangkatnya positif. Nah, ingat tadi, pada saat persinggungan, kemiringan garis singgung dan kemiringan kurva sama. Berarti kemiringan kurva kita adalah ini. Kemiringan garis singgung kita tadi adalah 2. Ini sudah diketahui tadi. Oke, jadi kita buat ke bentuk yang ini tadi ya. Bentuk pangkatnya yang positif. Jadi dia di bawah ya per 5. Oke, ini kali silang atau sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2 berarti ini nanti 1 kan. Kita 1 kali ini berarti 8x kurang 4 maka setengah
Ini 4/2 kan gitu. 4/2 adalah 2 kan gitu ya. Jadi ini supaya pangkatnya 1 dipangkat 2 kan gitu ya. 8x kurang 4 pangkat setengah kita pangkat 2. Ini 4/2 tadi 2, kita pangkat 2. Jadi perlakuan di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan ya kan. Oke, menjadi kita punya 8x kurang 4 sama dengan 4. Maka 8x sama dengan 8, maka x-nya 1. Oke, kita sudah mendapatkan 1 sebagai titik singgung. Lalu y-nya berapa? Untuk mencari y-nya, masuk ke fungsi tadi. Ya kan? Nih, karena dia yang sudah punya nama, maka disubstitusi ke dalam nama si kurvanya aja untuk mencari y-nya. Ya kan? Tadi y sama dengan akar 8x kurang 4. Maka ya kita masukkan y buka kurung pada x1, berarti akar 8 kali 1 dikurang 4, yaitu y pada x-nya 1, yaitu akar 4, yaitu 2. Maka di sini ya, kita sudah punya titik singgung 1,2 dengan gradien garis singgungnya tadi 2 ya ini. Oke, maka masuk ke rumus y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Y kurang y1 nya 2 dikurang ya, sama dengan gradien 2 x kurang x1 nya jadi 1. Oke, y sama dengan 2 kali x, 2x, 2 kali min 1, min 2. Min 2 tadi pindah ke kanan plus 2. Jadi y sama dengan 2x. Nah, nggak ada di pilihan. Iya, karena ini bentuk eksplisit. Jadi, harus tahu. Rubah menjadi bentuk eksplisit. Kalau bentuk eksplisit, salah satu ruasnya dinolkan. Kita buat aja di kiri dulu. 2x kurang y. Kan gitu, y pindah ke kanan. Atau 2x kurang y sama dengan 0. Maka jawabannya adalah A. Oke, Ibu harap anak Ibu mengulang soal ini supaya lebih paham. Ini kelihatan panjang, tetapi kalau sudah paham ini bisa cepat. Kalau sudah lebih sering ya, jadi nanti harap anak Ibu berlatih kembali ya. Oke, soal kedua masih dari soal UN yang kemarin juga. Oke. Ini kalau saya sama juga masih dari soal 2019 itu, kamu bisa lihat. Oke, jadi titik singgung sudah ada nih. Titik singgung sudah ada. Oke, tinggal siapa yang belum? M garis singgung. Tapi katanya gini, ada garis singgung kita itu, ya, garis singgung kita itu katanya tegak lurus dengan garis singgung kurva kita ini. Ya, persamaan garis yang melalui 2,-4 dan tegak lurus dengan garis singgung. Jadi ada garis 2,-4 garis singgung dengan garis singgung kurva 2x kuadrat kurang 3x kurang 6. Oke. Jadi ini nggak usah pun kita grafiskan, ya kan? Kita langsung jawab aja, berarti karena dia ini aksen kita sudah tahu ini titik singgungnya melalui 2 nih, ya kan? Berarti kita cari aksennya yaitu 4x kurang 3 kan? Gitu. Ya. Lalu di sini pada saat titiknya singgungnya 2,-4 berarti langsung aja mencari si gradien garis singgung pada saat f aksen pada saat x-nya 2. Berarti 4 kali 2 kurang 3. Berarti 8 kurang 3 yaitu 5. Nih, ini M garis singgung kita.
Oke, lalu apa yang belum kita punya ya? Sudah semua ya. Berarti informasi titik singgung 2, -4 dengan gradien 5. Masuk rumus, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y kurang Y1-nya berarti -4. Kan gitu ini X1, Y1. Oke, M-nya tadi 5. Kan? Kali X kurang X1 kita 2. Oke, maka Y plus 4, 5X kurang 10. Oke, 5X kurang 10, maka Y sama dengan 5X kurang 10 kurang 4, maka Y-nya 5X kurang 14. Gak ada seperti ini bentuk eksplisit, berarti cari eksplisitnya, nol kan, bisa implisitnya, jadi 0, 5X kurang Y kurang 14 sama dengan 0. Oke, ini jadinya option A. Oke, ini agak lebih sederhana dari yang tadi ya, karena sudah ada titik singgung. Katanya tegak lurus dengan garis singgung. Oke. Si garis singgung kita ini, sebentar dulu nak ya. Berarti si ini 5, sebentar ya di sini. Persamaan garis yang melalui 2,4 dan tegak lurus. Persamaan garis ini tegak lurus dengan garis singgung. Garis singgung kurva. Oh, berarti kan garis singgung kurva kita ini sudah ada. Garis singgungnya 5. Kita mau cari persamaan garis kita. Berarti, oh ya maaf, di sini ada kekeliruan sedikit belum ya. Jadi di sini sebentar dulu. Karena oke, ini bukan persamaan garis singgung yang dicari, tetapi persamaan garis yang melalui 2,4. Si garis ini tegak lurus dengan garis singgung kita. Nah, garis singgung kita sudah ada 5. Maka si garis yang bukan garis singgung, ya, maka kita buat di sini. Sebentar. Jadi silap Ibu mendefinisikan soalnya. Jadi, gradien yang bukan garis singgung. Itu yang ditanya ya. Hati-hati ya. Ini hampir silap tadi. Jadi persamaan garis yang melalui 2,4. Nah, si garis ini tegak lurus dengan garis singgung kita. Garis singgung kita sudah ada kemiringannya yaitu 5. Ya kan? Maka kemiringan garis yang bukan garis singgung adalah karena mereka saling tegak lurus, berarti kan M garis singgung kita dikali dengan M garis singgung dikali dengan M yang bukan garis singgung itu -1. Oke, maka kita akan mencari, sebentar ini buat dulu. Kita mencari M yang bukan garis singgung kan gitu tadi. Sebentar ya. Oke. Oke, dari sini aja. Oke. Jadi kemiringan yang bukan garis singgung.
M yang bukan garis singgung. Garis singgung kita kan 5 tadi, berarti min 1/5. Kenapa min 1/5? Karena kan nanti di sini M1 kali M2 kan harus min 1. Kita sudah punya 5. 5 dikali siapa supaya min 1 kan min 1/5. Maka inilah yang M bukan garis singgung. Masuklah kita ke rumusnya. Ya kan? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi masuk Y kurang Y1-nya tadi minus 4. Oke. Ini yang dilalui garis tadi. Dengan kemiringan dia min 1/5, X kurang X1 dia adalah 2. Maka Y plus 4 sama dengan, oke, min 1/5, X kurang 2. Ini kita kali aja 5 nih, Rira. Supaya lebih gampang. Oke, 5 kali Y, 5Y. 5 kali 4, 20. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 2, cos 2. Maka untuk apa namanya ya, tidak ada bentuk ini, dia bentuknya implisit, maka kita ganti jadi bentuk implisit. Min X kita geser aja ke kiri, X kan, plus 5Y. Lalu di sini 2 pindah ke kiri jadi kurang 2, berarti plus 18 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke ya, itu dia untuk pendalaman literasinya juga di sini ya. Jadi bukan garis singgung yang dicari, tapi persamaan garis yang melalui 2, koma minus 4, di mana si garis kita ini tegak lurus dengan garis singgung kita. Jadi kita sudah punya kemiringan garis singgung tadi dari mencari turunan pertama si kurva kita. Ya, ini tadi. Maka garis singgung kita adalah 5, maka si garis yang bukan garis singgung, M-nya min 1/5. Oke, dengan melalui 2, minus 4. Oke ya. Satu soal lagi sebagai soal UN juga ya. Jadi ada katanya diketahui grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 7. Si fungsi kita ini berpotongan dengan garis. Jadi salah satu persamaan garis singgung ini kalau saya buat grafisnya sederhana aja dulu ya, sederhana biar bisa kamu bayangin. Jadi kita punya, kalau ini kan fungsi kuadrat, berarti bentuknya kan parabola. Lalu katanya ada garis kan bentuknya gini. Nah, karena dibilang dia berpotongan, nah ini tentu ada 2 titik potongnya. Nih. Ya kan? Nah, bagaimana mencari titik potong? Jadi kita buat Y1 sama dengan Y2. Kita yang mencari titik potong dari 2 kurva yang diketahui. 2x kuadrat kurang 3x tambah 7. Sama dengan 4x tambah 1. Jadi bentuknya disama dengan kan. Jadi ini bentuk jadikan salah satu ruas 0. Tambah 7 kurang 1 sama dengan 0 kan, ya. Jadi 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, ini harus lancar ya. Apa kali apa yang jadi 2x kuadrat? 2x kali x. Apa kali apa yang jadi 6? Tapi nanti kalau dijumlah minus 7. Ya kan, minus 3 sama minus 2. 2x kali minus 3 kan minus 4x. Minus 4x. Oh, ini kebalik. Berarti di sini kurang 2. Di sini yang 3 ya. 2 kali 2 minus 4. Minus 4 minus 3. Berarti minus 7x. Kan gitu pas ya. Min 3 kali minus 2. Cos 6. Maka di sini pembuat nolnya siapa? Maka 2x sama dengan 3, maka x-nya 3/2, ini 1. Satu lagi, ya, x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya 2. Oke. Lalu, dapatlah nih, titik salah satu titik apa namanya, titik x-nya ya, titik potong. Jadi si x ini kan ada 2, terus
Y-nya ya 2 juga, kita substitusi ke dalam si fungsi ini tadi. Ya kan? Jadi di sini ada garis singgung. Di sini pun ada garis singgung. Jadi soal kita ini kan inilah garis singgung yang dicari tadi. Ini, maaf ya. Ini satu lagi ini. Jadi ini kurva kita, ini garis singgung. Oke, garis singgung yang pertama. Ini juga garis singgung yang kedua. Nah, jadi dia minta salah satu saja, ya kan? Oke, jadi kalau dia minta salah satu ya, tapi tetap aja hitung dua-dua kan gitu. Untuk pada saat X2, ini Y-nya berapa? Masuk ke soal. Berarti 2 kali 2 kuadrat, ya ke sini disubstitusi enak. Oke, 2 kali 2 kuadrat kurang 3 kali 2 tambah 7. Berarti ini 8. Kan gitu ya. 2 kali 4, 8. 8 kurang 6. Plus 2. Berarti Y-nya 9. Oke. Kita coba dulu yang ini ya. Nanti ini juga silakan dicari ke dalam fungsi itu. Kalau diminta salah satu dulu kita cari. Kalau nanti ini nggak berhasil, berarti kita kemari. Ya, jangan dua-dua dulu kita cari. Biar waktu kita juga agak hemat ya. Jadi titik singgung kita sudah ada, yaitu 2,9. 8 kurang 6 berapa tadi? 8 kurang, tambah 7, sorry ya. Tambah 7. Di sini plus 7. Oke. Lalu kita punya pada saat ini bersinggungan nih kan, pada saat bersinggungan berarti gradiennya kan sama, maka kita mencari gradien garis singgungnya dulu nih, karena belum ada gradien garis singgung ya. Masih ingat tadi rumus mencari persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, X kurang X1. Jadi harus punya titik singgung nih dan punya gradien. Titik singgung sudah ada tadi 1 buah 2,9, tapi gradien kita belum. Jadi gradien garis singgung dicari dengan mencari turunan pertama si kurva tadi. Kenapa? Karena saat bersinggungan antara si kurva ya dan si garis singgung itu berarti kemiringannya sama. Maka gradien garis singgung dicari dengan turunan pertama kurva Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 7. Kita cari turunan pertamanya berarti Y aksen 4x kurang 3 pada saat X2. Berarti Y aksen 2 4 kali 2 kurang 3 berarti 5 ya. Oke, berarti kita sudah dapat nih. Oke, masuklah ke rumus Y kurang Y1 nya tadi. Ini X1, Y1 nya yaitu tadi 2, oke, 2,9. Oke, berarti 9, M nya 5 barusan dapat, X kurang X1 nya tadi 2, ya kan? Jadi Y sama dengan 5x kurang 10 plus 9. Kan min 9 pindah ke kanannya sama dengan 5x kurang 1. Nah, kebetulan sudah ada nih D. Jadi kita nggak usah lagi cari yang si 3/2. Oke? Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini dapat kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan materinya. Selamat pagi, selalu semangat dan rajin belajar.